kita pindah ke contoh soal supaya lebih jelas lagi tentang perbedaan NFA dan DFA. Nah, di sini sudah ada diketahui bentuk formal himpunan Q, yaitu ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk sigmanya atau simbol inputnya yaitu A, B, dan C. Nah, ini ada fungsi transisinya yang digambarkan dengan tabel transisi di sini. Nah, kita lihat ada catatan di sini. Perhatikan cara penulisan state hasil transisi pada tabel transisi yang di atas ini. Untuk NFA digunakan kurung kurawal karena hasil transisinya merupakan suatu himpunan state. Jadi satu lagi perbedaan antara NFA dengan DFA yang pertemuan lalu yaitu penulisan state hasilnya itu ditulis dengan kurung kurawal. Nah, di sini juga kalau kita lihat hasil state transisinya, kalau di DFA yang minggu lalu itu hanya satu ya. Kalau Q0 dikasih A itu bisa Q0 saja atau Q1 saja, jadi hanya satu seperti ini yang ini. Nah, kalau di NFA dia tadi kan ada di pengertiannya itu bisa 0. Nah, ini 0, ini simbol 0, 0, 1, 1 atau lebih. Nah, kalau 0, 1 atau lebih seperti ini hasil dari keluar transisi. Nah, busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Nah, di sini Q0 diberikan A berlabel input yang sama, ada 2 ya, berarti lebih busurnya lebih keluar transisinya, yaitu di A terdapat Q0 Q1. Nah, itu perbedaan lagi antara NFA dengan DFA minggu lalu. Nah, selanjutnya di sini state awalnya Q0, lalu F atau state akhirnya adalah Q4. Oke. Terlalu ditanyakannya pertama, gambarkan mesin NFA-nya atau grafiknya, lalu kedua atau diagramnya. Kedua, telusurilah apakah kalimat-kalimat berikut diterima mesin NFA-nya. Ini untainya AB, ABC, AABC, AABB. Nah, dengan catatan kemarin kalau masih ingat, dengan catatan sebuah kalimat NFA, nah di NFA pun diterima itu jika salah satu tracingnya berakhir di state akhir. Kemarin DFA juga seperti itu, jika salah satu tracingnya berakhir di state akhir itu diterima. Sama dengan halnya di NFA juga seperti ini. Kita jawab langsung saja. Yang pertama tadi diperintahkan untuk menggambar mesin NFA-nya. Nah, kita lihat di sini untuk menggambarnya kita dari bentuk formal ini. Nah, di sini kita mulai dari himpunan state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kita gambar. Kita lihat lagi di sini untuk state awal Q0, berarti kita buat dulu untuk state awalnya adalah Q0 state awal, lalu untuk final state-nya nanti adalah Q4. Nah, kita mulai ke tabel transisi. Ada Q0, lalu nanti di sini ada Q1,
Q2, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kita mulai saja. Kita lihat tabel transisinya. Kalau untuk menggambar diagram NFI-nya, kita baca dari tabel transisi. Lalu pertama dari start awal yaitu Q0. Q0 diberikan input A, dia bertransisi ke Q0 dan Q1. Berarti Q0 diberikan A, dia ke Q0, nanti ke dirinya sendiri. Kita jangan lupa tuliskan A karena inputnya A. Lalu satu lagi Q0 diberikan A, itu transisi juga ke Q1 atau ke Q1. Lalu ini ada Q1. Lalu kita ke B dulu ya. Q0 diberikan input B. Dia ada 2 busur yang keluar. Q0 diberikan input B menghasilkan transisi Q0 atau Q2. Jadi Q0 lagi di sini kita tulis B karena ke dirinya sendiri Q0. Lalu ke Q2 yaitu dengan input B. B. Oke. Lalu Q0 diberikan input C, dia bertransisi ke Q0 lagi, lalu ke atau ke Q3. Q0 ke Q3, jangan lupa diberikan C tadi, C. Ada 2 ya. Nah, kita berpindah ke Q1. Untuk Q1 diberikan input A, dia juga ada 2 transisinya, bertransisi ke Q1 atau Q4. Jadi dia Q1 kan dari sini. Q1 diberikan input A, dia ke Q1 ke dirinya sendiri, jangan lupa tulis A, lalu ke Q4. Jangan lupa dikasih A. Dituliskan A-nya. Lalu kita pindah ke input B. Q1 diberikan input B, dia menghasilkan bertransisi ke Q1 kembali. Berarti Q1 ini dia ke dirinya sendiri. Lalu Q1 diberikan input C, dia ke Q1 kembali. Nanti di sini kita tuliskan C. Nah, kita udah selesai, kita pindah ke Q2. Kita lihat Q2 diberikan input A adalah bertransisi ke Q2. Berarti Q2 ini, Q2 diberikan input A, dia ke dirinya sendiri. Berarti Q2 diberikan input B, dia ada 2 transisi yaitu Q2 dan Q4. Berarti Q2 dirinya sendiri kita tuliskan B, lalu ada Q4. Ke Q4 dia juga B. Jangan lupa dituliskan. Lalu masih ada Q2 diberikan input C, dia bertransisi ke Q2. Q2 diberikan input C, berarti dia bertransisi ke dirinya sendiri. Berarti C di sini kita kasih. Lalu karena Q2 sudah habis, lalu kita ke Q3. Q3 diberikan input A, dia ke Q3. Karena Q3 di sini, berarti dirinya sendiri. Untuk Q3 diberikan input B, dia tetap Q3
bertransisi ke dirinya sendiri juga. Lalu untuk C, Q3 diberikan input C, dia dapat Q3 dan Q4. Berarti di sini C ya, dan dirinya sendiri. Terus Q3 diberikan C, dia bertransisi ke Q4. Q4 nya di sini, jadi kita tarik mesinnya ke sini. Jangan lupa diberikan inputnya C. Lalu Q4. Nah, Q4 itu diberikan A, dia himpunan kosong ini, atau kosong, 0, kosong. Jadi di NFA ini tadi di pengertiannya dari satu step bisa 0, 1 atau lebih busur ya, yang bertransisi dengan input yang sama. Jadi ini 0. Jadi Q4 ini di NFA itu bisa boleh tidak bertransisi ke state lain atau kosong atau 1 atau lebih. Jadi boleh dia tidak mempunyai input apa-apa atau kosong ya. Q4 diberikan B juga kosong, Q4 diberikan C juga kosong. Oke. Jadi dia tidak kemana-mana, tidak kosong berarti. Oke. Lalu kita beralih ke soal. Nah, sampai di sini jangan lupa. Nah, di sini ada final state ya, yaitu final state-nya adalah Q4. Nah, jangan lupa kita kasih state akhirnya. Oke. Nah, sampai sini ini adalah mesin NFA-nya. Oke. Lalu kita pindah ke nomor 2. Untuk soal nomor 2, sini telusurilah apakah kalimat-kalimat berikut diterima mesin NFA-nya. Itu ada, kita akan telusuri kalimat berikut: A, B, C, A, B, C, A, B, B. Oke. Nah, jangan lupa untuk sebuah kalimat NFA diterima jika salah satu tracingnya berakhir di state akhir. Nah, makanya jangan lupa di gambarnya diberikan state akhir, simbol state akhirnya supaya tidak bingung. Karena banyak tugasnya yang masih lupa memberikan simbol untuk di state akhirnya. Jadi kalau dia udah salah di sini, pasti salah juga untuk menelusuri kalimat-kalimat ini gitu. Kita telusuri kalimat ini ke mesin ini. Oke. Nah, kita pertama ada kalimat ini dulu ya, A, B. Oke. Jangan lupa harus dari state awal, yaitu Q0. Kita tuliskan fungsi transisi Q0 untuk A, B. Dia akan bertransisi ke, jangan lupa karena dia masih ada satunya, karena lupa ya. Nah, di sini kita langsung Q0. Nah, yang pertama kita kerjakan Q0 dengan diberikan input A. Nah, Q0 diberikan input A. Ada Q0 sendiri kan tadi di sini, juga ada ke Q1. Jadi kita tuliskan
Nah, ada yang kaki nolnya sendiri. Karena ini sudah, jadi kita coret aja biar gampang. Tuliskan input yang masih ada di belakang A tersebut, yaitu B. Nah, kita karena ada dua tadi, ada yang ke Q0 sendiri yaitu A-nya, lalu ada yang ke Q1. Jadi kita tuliskan simbol ini adalah simbol atau. Kita tuliskan lagi fungsi transisi tadi apa, Q0 diberikan A itu ada yang ke Q1, kita tulis Q1, lalu di belakang A masih ada B, jadi Q1 sama B transisinya gitu. Lalu kita karena belum selesai ya, masih bisa bertransisi, kita tuliskan lagi. Jadi untuk yang kedua yaitu Q0 dengan diinputkan B. Nah, Q0 diberikan B, ada yang ke B, Q0 sendiri, lalu ada yang ke sini, Q0 diberikan B. Ya. Kita tuliskan. Berarti di sini jangan lupa di sini kurung kurawal karena ada dua. Jadi dia menjadi himpunan state, yaitu Q0 diberikan B. Kita selesaikan dulu, berarti habis. Itu ada dirinya sendiri Q0. Lalu ada yang ke Q2 yaitu B. Diberikan ke B, jadi dia bertransisi ke Q2. Belum selesai, masih ada satu lagi. Untuk transisi Q1 ke B, berarti yang selesai di sini. Q1 diberikan input B, dia adanya di sini, itu dirinya sendiri. Jangan lupa dituliskan. Di sini ada simbol atau, jadi dituliskan atau ya. Tadi Q1 diberikan B, yaitu ke Q1, transisi ke Q1 dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi dapat kita tuliskan Q0, Q1, Q2. Karena sudah selesai, kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk untai atau kalimat AB akhirnya tracing akhirnya di Q0, Q1 dan Q2. Apakah ada state akhirnya? Karena tadi di catatannya, nah di sini ada catatannya. Dengan catatan sebuah kalimat NFA diterima jika salah satu tracingnya berakhir di state akhir. Nah, di sini Q0, Q1, Q2 berakhirnya. Nah, tadi kita lihat untuk state akhir adalah Q4. Nah, jadi tidak ada ya yang ini himpunan transisi himpunan state-nya tidak berakhir, tidak mengandung state akhir. Jadi kita tuliskan himpunan state tidak mengandung state akhir. Maka kalimat atau untai AB tidak diterima. Oke. Jadi tadi jika sebuah kalimat NFA diterima itu jika salah satu tracingnya berakhir di state akhir. Nah, di sini
karena Q1 Q2 itu bukan state akhir, karena state akhirnya Q4, jadi himpunan state tidak mengandung state akhir, maka kalimat AB tidak diterima. Oke, ini hasilnya untuk AB. Nah, kita lanjut ke ABC. Kalimat atau untai A, B, C. Q0 diberikan A, input A. Kita lihat state awal di sini. Q0 diberikan input A, dia bertransisi ke dirinya sendiri, yaitu Q0. Q0 juga ada yang ke atau dia ada dua, jadi Q0 diberikan A, ada juga yang ke Q1. Nah, di sini kita ini berarti sudah selesai A-nya. Jadi kita tuliskan huruf yang di belakang A tadi, yaitu BC. Di sini juga BC. Jangan lupa diberikan simbol atau di sini karena dia mempunyai transisi lebih dari satu atau dia ada dua ya. Nah, lalu kita transisikan lagi. Nah, dari sini dia fungsi transisi untuk, nah yang kedua adalah Q0 diberikan input B. Q0 diberikan input B. Kita lihat lagi ke mesinnya. Q0 diberikan input B. Nah, di sini ada ke Q0-nya sendiri, juga ada yang ke Q2. Bertransisi ke Q2. Berarti kita tuliskan tadi kita lihat di sini Q0 diberikan input B ada, berarti dia bertransisi ke dirinya sendiri Q0. Kita tuliskan biar gampang, boleh. Dengan berarti Q0 diberikan input B lagi, ada yang ke bertransisi ke Q2, berarti tulisan Q2. Di sini berarti ini sudah selesai B-nya. Enggak ya, belum. Nah, berarti ini C, di sini juga C karena tidak satu. Nah, tadi maaf. Nah, ini baru yang ini transisi yang pertama, dia ada transisi ke dua state ya. Nah, lalu kita beralih ke kisah yang transisi Q1 ke BC. Nah, ini jangan lupa kita tuliskan lagi itu, atau ya, saya lupa, harusnya biar nggak pusing ditutup aja burung kerawal untuk yang ini. Nah, kita tuliskan lagi yang ini fungsi transisi Q1 diberikan B. Nah, kita lihat step Q1 diberikan B. Kalau ke sini dia A, berarti dia ke dirinya sendiri, berarti B. 1 dia berarti ke Q1 lagi. Ini selesai. C gitu ya. Kita tutup. Berarti ini untuk yang ini. Nah, udah selesai, kita turunkan lagi. Masih ada, berarti kita cari lagi sampai ke selesai ininya. Lalu kita akan kasih kurawal, kita kasih kurawal dulu, kurung kurawal. Untuk pertama kita Q0 transisi Q0 diberikan input C. Nah, dia bertransisi kemana? Q0 diberikan input C, berarti dia ke dirinya sendiri. Apa ada lagi? Q0 diberikan input C, dia ke Q3. Nah,
dia ada dua lagi, ini ada C, ada C. Jadi kita tuliskan lagi Q0 diberikan input C, dia ada yang ke dirinya sendiri Q0, juga ada ke Q3. Karena dia sudah tidak ada lagi belakangnya, jadi kita tidak usah kasih simbol fungsi transisi lagi atau simbol delta lagi. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, karena ini masih ada lagi, kita jangan lupa dikasih kurung kurawal lagi di sini supaya bisa membedakan ini. Nah, di sini kita jangan lupa simbol atau, lalu kita pindah ke Q2, transisi Q2 diinputkan C. Q2 di sini, Q2 diberikan input C. Q2 diberikan input C. Kalau kesini dia B berarti bukan, Q2 diberikan input C, A, B, C, berarti ada ini, berarti ke dirinya sendiri. Ini juga udah selesai berarti. Lalu Q2 diberikan input C, dia Q2. Kita tuliskan Q2 tutup kurang untuk yang ini, pokoknya ini untuk tutup kurang yang ini. Nah, di sini berarti belum selesai, kita kasih lagi untuk transisi yang terakhir, yaitu Q1 diberikan input C. Nah, maaf saya lupa untuk di NFA hasil transisi itu harus diberikan kurung kurawal. Jadi Q2 tadi juga harus diberikan kurung kurawal. Nah, ini juga berarti Q1 diberikan C. Q1 kalau kesini dia busurnya kemana, ada yang kesini berarti inputnya bukan, ada lagi yang busurnya kesini berarti dia inputnya C. Nah, berarti dia Q1 diberikan C, yaitu ke dirinya sendiri, bertransisi ke dirinya sendiri, Q1. Oke, karena sudah tidak ada lagi, maka kita tuliskan di sini sudah berupa kedudukan state saja. Jadi kita tuliskan biar enak, kita kasih tuliskan seperti ini, jadi tidak, biar lebih jelas, tidak berantakan. Q1, Q0, Q1, Q2 dan Q3 tanpa kurung kurawalnya. Nah, di sini apakah himpunan state-nya yang dihasilkan mengandung state akhir? Nah, state akhir adalah Q4, maka himpunan state tidak mengandung state akhir. Maka kalimat atau untai ABC tidak diterima, karena tadi kita lihat Q0, Q1, Q2, Q3 itu bukan state akhir. State akhirnya adalah Q4. Jika diperhatikan untuk pertemuan minggu lalu di DFA itu ada kondisi diterima. Nah, di kondisi NFA itu ada yang tidak diterima. Kenapa sih kok ada yang diterima dan tidak terima? Nah, karena goalsnya untuk FSA yaitu ada DFA dan NFA, deterministik dan non deterministik. Goalsnya itu tujuannya bukan harus diterima gitu, semuanya harus diterima, tidak. Karena dimana misalkan kita mempunyai sebuah program, nah pasti program itu kalau sudah jadi akan kita tes sesuai nggak nih dengan kemauan kita. Nah, maka kalau kita tes, misalkan kita sudah punya sebuah program, kita tes dengan input yang sesuai dengan program kita, maka dia akan outputnya nanti dia akan diterima atau menghasilkan output yang sesuai dengan
kondisi-kondisi di program kita juga kemauan kita di program itu. Nah, ada juga kondisi yang tidak diterima. Kenapa? Karena suatu program itu hanya ada yang tujuannya untuk hanya kondisi-kondisi tertentu, karena di awal kita kasih tahu if ini, if then gitu. Nah, kalau jika diberikan input yang tidak ada di dalam source code-nya itu, kondisi di source code program milik kita itu kondisinya berarti tidak akan diterima gitu loh. Makanya di DFA atau NFA tujuannya bukan untuk mencapai kalimat atau unta yang diberikan itu harus diterima. Jadi di sini membuktikan kalau di sebuah program maupun di masih di mesin otomata itu ada kondisi kalimat diterima dan tidak diterima. Seperti itu.